Bayangkan, hidup di sebuah kampung yang selalu ramai, bukan karena suara ayam atau motor, tapi karena suara seorang ibu. Ya, dialah Bu Rini, ibu paling cerewet sejagat raya. Dari sandal miring, hajatan heboh, sampai lomba 17 Agustus, semua nggak pernah lepas dari komentarnya. Tapi tunggu dulu. Di balik ocehan yang bikin ngakak, siapa sangka Bu Rini justru bikin satu kampung jadi penuh warna. Inilah kisah kocak Bu Rini yang cerewetnya melegenda. Pagi itu kampung masih sepi, ayam baru saja selesai berkokok. Tapi suara paling nyaring justru datang dari arah rumah Bu Rini. Astagfirullah. Siapa sih yang naruh sandal berantakan begini? Kalau ada maling nyamar jadi tukang sandal, gimana coba? Tetangga yang baru bangun cuma bisa senyum tipis. Semua orang tahu, Bu Rini itu cerewet bukan main. Dari soal sandal, sampai kucing yang nyolong ikan asin pun bisa jadi topik ceramah. Kamu, Joko, teriak Bu Rini sambil melambaikan tangan. Joko yang lagi buru-buru berangkat kerja langsung kaget. Aduh, Bu, saya telat ini. Tunggu dulu, kamu sarapan apa tadi? Jangan-jangan nggak sarapan? Laki-laki kalau nggak sarapan bisa lemes loh. Nanti bos marah gimana? Joko cuma bisa garuk kepala. Dalam hati ia berkata, "Ya Allah, belum juga ke kantor, sudah kena ceramah pagi gratis." Suara Bu Rini akhirnya jadi alarm alami kampung. Yang belum bangun jadi bangun, yang belum keluar rumah jadi keluar. Dan begitulah, setiap pagi, suara Bu Rini selalu berhasil bikin satu kampung rame sebelum waktunya. Hari itu kampung lagi ramai karena Pak RT punya hajatan. Semua orang sibuk, ada yang masak, ada yang pasang tenda, ada yang sibuk latihan nyanyi buat hiburan malam. Tapi tentu saja, siapa lagi kalau bukan Bu Rini yang paling ribut? Jangan taruh kursi di situ. Nanti kalau ada tamu gemuk lewat, nyangkut gimana? Aduh, jangan begitu dong. Ibu-ibu yang lagi bungkus nasi kotak hanya bisa saling lirik. Mereka tahu, kalau Bu Rini sudah turun tangan, semuanya bisa tambah rame. Waktu acara mulai, Bu Rini duduk di kursi depan sambil celingak-celinguk. Pas MC salah sebut nama tamu, Bu Rini langsung nyeletuk keras. Salah. Itu bukan Bu Sulastri, itu Bu Sulami. Masa nggak kenal sendiri? Tamu undangan langsung ngakak, MC-nya cuma bisa senyum kecut. Belum selesai, tiba-tiba ada anak kecil yang lari-lari bawa balon. Balonnya meletus tepat di samping Bu Rini. Dor. Astaga, siapa sih yang bawa mercon di hajatan begini? Teriak Bu Rini sambil loncat. Semua orang ketawa. Si anak kecil sampai bingung kenapa meletus balon aja bisa bikin heboh begitu. Tapi lucunya, meski cerewet, kalau ada tamu datang, Bu Rini juga yang paling gesit menyambut. Sini Bu. Ayo duduk, jangan malu-malu, ayo makan. Ini enak lo rendangnya. Aku yang icipin dulu tadi. Hahaha. Akhirnya, walau penuh ribut dan protes, hajatan jadi makin seru karena tingkah Bu Rini yang gak ada habisnya. Hari itu lapangan kampung penuh orang. Semua antusias ikut lomba 17-an. Ada lomba makan kerupuk, balap karung, sampai joget balon. Awalnya Bu Rini hanya jadi penonton. Tapi karena cerewetnya kebangetan,
Panitia pun kesal. Bu, daripada ngoceh terus, mending ikut lomba aja sekalian. Tanpa pikir panjang, Bu Rini langsung maju ke arena lomba joget balon. Siapa lawan saya? Ayo, jangan takut sama emak-emak, katanya sambil tangan di pinggang. Pas musik dangdut diputar, Bu Rini mulai goyang. Tapi bukannya fokus jaga balon, dia malah sibuk komentar. Mas, jangan injak kaki saya dong. Aduh, musiknya keras banget, kayak hajatan kemarin. Baru goyang 5 detik, balon yang dijepit di perutnya meletus keras. Dor! Bu Rini langsung teriak. Ya Allah, aku kira petasan lagi. Satu lapangan ketawa ngakak. Panitia sampai jatuh dari kursi. Anak-anak kecil menirukan gaya teriak Bu Rini. Tapi bukannya malu, Bu Rini malah berdiri tegak sambil kibas jilbab. Nah kan, biar balonnya pecah, semangat saya nggak bisa pecah. Merdeka! Sorak-sorai penonton makin heboh. Dan sejak hari itu, lomba 17 Agustus di kampung gak pernah seru kalau Bu Rini gak ikut. Suatu sore, Bu Rini lagi nyapu teras rumah sambil bersenandung kecil. Tiba-tiba dia melihat tetangga barunya, Pak Danu, yang lagi ngangkat karung besar ke dalam rumah. Dengan suara khasnya, Bu Rini langsung teriak. Pak Danu, itu karung isinya apa? Jangan-jangan beras oplosannya? Pak Danu kaget sampai hampir jatuhin karung. Loh Bu, ini pakan ayam, bukan beras. Tapi suara Bu Rini sudah keburu didengar satu gang. Beberapa tetangga langsung kepo. Beneran tuh? Pakan ayam apa beras oplosan? Pak Danu jadi serba salah. Untung istrinya keluar sambil buka karung itu. Nih lihat, isinya jagung kering. Pakan ayam. Tetangga langsung ketawa, sementara wajah Bu Rini memerah. Tapi bukannya minta maaf, dia malah ngeles. Ya ampun, syukurlah, saya cuma ngetes. Biar warga kampung ini waspada. Namanya juga ibu-ibu peduli. Semua orang makin ngakak. Pak Danu cuma bisa geleng-geleng sambil senyum. Dan sejak hari itu, kalau ada gosip aneh yang beredar, orang kampung suka bilang, ini pasti versi Bu Rini. Suatu malam, kampung tiba-tiba gelap karena listrik padam. Anak-anak menangis, orang-orang panik mencari lilin. Tapi siapa yang paling ribut? Tentu saja Bu Rini. Aduh Pelen, ini gimana sih? Malam-malam kok mati lampu? Nanti kalau ada tuyul gimana coba? Orang-orang ketawa, meski sebenarnya takut juga. Tak lama, Bu Rini keluar sambil bawa segentong besar berisi air jahe panas. Sini semua, daripada takut, mending ngumpul di rumahku aja. Aku bikinin wedang jahe, biar badan anget. Jangan malu-malu, gratis kok. Anak-anak langsung berhenti nangis, ibu-ibu ikut duduk sambil cerita, bapak-bapak ikut nimbrung. Suasana gelap malah jadi hangat. Dan di tengah ributnya suara Bu Rini, orang-orang sadar sesuatu. Ya, memang Bu Rini cerewet, suaranya bisa bikin satu kampung pusing. Tapi justru karena cerewet itulah, kampung jadi hidup. Ada tawa, ada perhatian, ada kebersamaan. Malam itu, dengan cahaya lilin dan suara riuh Bu Rini,
Satu kampung merasakan arti keluarga yang sebenarnya. Tahun demi tahun berlalu, tapi satu hal yang tidak pernah berubah di kampung itu, suara Bu Rini. Entah pagi, siang, atau malam, selalu ada celotehannya yang bikin orang senyum-senyum sendiri. Dari sandal yang miring, ayam yang nyolong cabe, sampai motor yang parkir serong, semua bisa jadi bahan ceramah. Lucunya, anak-anak kecil yang dulu sering ditakuti suara Bu Rini, sekarang malah kangen kalau sehari saja nggak dengar ocehannya. Mereka sampai bikin istilah, kalau kampung sepi, berarti Bu Rini lagi tidur siang. Bahkan, pas ada lomba stand-up komedi antar kampung, salah satu peserta dengan percaya diri menirukan gaya cerewet Bu Rini di panggung. Penonton langsung ngakak guling-guling. Tapi anehnya, yang ketawa paling keras justru Bu Rini sendiri. Itu aku banget ya. Hahaha, ya sudahlah, daripada dibilang cerewet, mending dibilang bikin rame. Katanya bangga. Akhirnya semua orang sepakat, Bu Rini bukan sekadar ibu cerewet. Dia sudah jadi ikon, legenda hidup kampung. Dan mereka tahu, tanpa suara Bu Rini, kampung ini hanya akan jadi tempat yang sunyi tanpa warna. Dan begitulah cerita tentang Bu Rini, ibu cerewet yang selalu bikin heboh satu kampung. Kadang bikin pusing, sering bikin ngakak, tapi justru cerewetnya itulah yang bikin kampung selalu hangat. Bayangkan kalau nggak ada Bu Rini, kampung ini pasti jadi sepi tanpa warna. Kalau kalian juga punya tetangga atau keluarga yang mirip Bu Rini, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kalian nggak ketinggalan cerita kocak berikutnya.